Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita kembali bertemu pada pelajaran Imla atau Darsul Imla. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang wad'ul hamzah atau cara meletakkan huruf hamzah pada satu huruf hijaiyah. Ini adalah huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah ini kapan dia akan tepat peletakannya, apakah dia nanti di atas alif, apakah dia di atas waw, atau dia di atas huruf ya. Nah, maka inilah pembahasan kita untuk pelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita pada pembahasan. Kita sering menemukan dalam kalimat berbahasa Arab, baik itu dalam Quran, dalam hadis, atau kitab-kitab yang berbahasa Arab lainnya, huruf hamzah berada di atas huruf alif, seperti ini, atau huruf hamzah berada di atas huruf waw. Yang ketiga, huruf hamzah berada di atas huruf ya. Kita bisa mengetahui kapan saja huruf hamzah ini berada di atas huruf alif, di atas huruf waw, dan di atas huruf ya. Inilah yang akan kita bahas ya. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai dengan huruf alif dulu. Nah, jadi alif dia ada di atasnya, ini adalah huruf hamzah. Nah, secara umum biasanya kita melihat kalau misalkan ada huruf alif yang di atasnya ada hamzah, itu biasanya harokatnya adalah fathah ya. Atau misalkan bisa juga yang berharokat dhammah. Kalau kasroh dia tidak mungkin alif hamzah di sini ya. Kalau kasroh biasanya misalkan di sini nih. Nah, maka dia harokatnya adalah kasroh. Tapi ini kan kalau dia berada di atas, hamzahnya berada di atas alif. Nah, tapi pada pembahasan khusus untuk hamzah ini, biasanya kalau dia harokatnya dhammah, dia tidak lagi huruf alif, tapi nanti akan menjadi waw. Nah, maka untuk yang ini kita hapus saja. Nah, baik. Alif yang di atasnya ada huruf hamzah itu dia harokatnya adalah fathah, atau dia sebelumnya adalah huruf hijaiyah apapun ya, apapun huruf hijaiyah, dan huruf hijaiyah ini didahului dengan harokat fathah. Contohnya misalkan kalimat da'aban. Nah, lihat da'aban. Da. Nah, kita bahaskan kalau dia harokat fathatain maka dia harus ditambahkan huruf alif ya. Nah, maka da'aban. Sebelumnya adalah dia harokatnya fathah, kemudian si alif ini dia harokatnya fathah, maka hamzahnya berada di atas alif ya. Yang kedua adalah pembahasan masih pada hamzah yang berada di atas alif juga, yaitu ketika si alif ini berharokat, dia sukun ya, bukan berharokat, dia sukun. Nah, di sini sukun. Nah, tapi huruf sebelumnya ini, sebelum alif yang ada hamzahnya ini, dia harokatnya adalah fathah. Contohnya misalkan gini. Nah, tadi saya hapus saja. Misalkan tulisannya adalah ba'sun. Nah, jadi dia alif di atasnya hamzah,
dia sukun kan, ini mati gitu ya, tapi sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, karena dia sebelumnya adalah berharokat fathah, maka hamzahnya ini harus alif di bawahnya ya. Contoh lain, jadi misalkan baksun. Nah ya, baksun. Sebelum hamzah ini, hamzah sukun, dia adalah huruf yang berharokat fathah, maka dia di bawah hamzah ini harus alif. Jangan waw, jangan ya, harus alif. Kenapa harus alif? Karena huruf sebelumnya adalah ini. Si ba ini harokatnya adalah fathah. Nah, maka dia meskipun dia sukun, dia harus fathah. Dia harus alif ya. Contoh lain misalkan ini, roksun. Nah, lihat huruf ro. Huruf ro ini kan dia harokatnya fathah. Maka hamzah ini di bawahnya harus alif. Meskipun di sini dia sukun. Roksun. Nah, lihat harokatnya fathah. Di sini harokatnya fathah, maka di bawah hamzah itu harus huruf alif. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian pembahasan yang kedua, kapan hamzah ini di bawahnya adalah huruf waw, yaitu pada kalimat yang berbahasa Arab yang hamzah ini harokatnya adalah dhammah. Nah, harokatnya dhammah, maka di bawahnya harus waw ya, karena dia u maka harus waw. Sama seperti alif tadi, ketika dia, bagaimana kalau misalkan dia sukun? Nah, ini pertanyaan. Dia sukun nih, hamzahnya ini sukun. Bagaimana supaya kita tahu di bawah hamzah ini huruf waw? Caranya adalah kita lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelum hamzah sukun ini harokatnya apa? Misalkan, oh ternyata harokatnya dhammah, maka di bawahnya harus waw. Nah, gitu ya. Contohnya adalah pada kalimat lu'lu'un. Nah, contohnya ini. Nah, karena dia lamnya ini harokatnya adalah dhammah, maka lu ya kan, maka dia harus, nah bawahnya harus huruf waw. Lu'lu'un. Lu'lu'un ini artinya adalah mutiara. Nah, lu'lu'un. Kenapa di bawah huruf hamzah ini waw? Karena huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah. Nah, gitu ya. Contoh lain selain lu'lu'un ini adalah kita sering melihat atau membaca dalam Quran, yaitu kalimat yu'ti. Nah, lihat huruf ya itu harokatnya adalah dhammah. Karena sebelumnya adalah ya ini harokatnya dhammah, maka hamzah ini di bawahnya adalah huruf waw. Nah, meskipun dia sebenarnya sukun, tapi karena sebelumnya huruf ya-nya harokatnya dhammah, maka dia harus waw. Ya. Yu'ti. Nah, lihat rumusnya tadi adalah, pertama dia ketika dia berharokat dhammah,
sendiri gitu ya, tanpa ada huruf sebelumnya, maka dia harus huruf waw. Yang kedua, dia posisinya dalam harokat sukun, tapi huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah, maka tetap dia huruf waw juga. Nah, seperti lu'lu'un ini atau yu'ti. Selanjutnya adalah hamzah di atas huruf ya. Nah, kapan dia akan tertulis seperti ini? Yaitu ketika huruf hamzah ini harokatnya adalah kasroh, ya. Jadi i misalkan bisa di sini atau di sini. Pertama yang ini ya. Yang kedua adalah ketika hamzah ini dia sukun. Nah, tapi sebelum hamzah sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Contohnya adalah bisa misalkan. Nah, lihat. Ini huruf ba. Nah, huruf ba ini harokatnya adalah kasroh. Maka karena dia harokatnya kasroh, maka di bawah huruf hamzah sukun ini harus huruf ya. Nah, bisa. Huruf ya, ya bersambung dengan ba, bersambung dengan sin. Nah, atau contoh lain selain bisa juga ada misalkan bi'run. Nah, lihat, bi'run ini kan artinya adalah sumur. Nah, lihat, harokatnya adalah kasroh, maka si hamzah sukun ini dia di bawahnya harus huruf ya. Nah, seperti ini, bisa, bi'run. Jelas ya? Nah, jadi kesimpulannya ini saya sudah bikin tabel seperti ini biar memudahkan. Jadi hamzah itu di bawahnya adalah huruf alif ketika dia memang berharokat fathah atau dia sukun tapi sebelumnya dia huruf berharokat fathah. Huruf apa saja yang awalnya yang diharokatnya fathah, maka hamzah ini meskipun dia sukun di bawahnya harus huruf alif. Contohnya adalah yang tadi. Nah, ini lihat harokatnya fathah, ro harokat fathah, maka hamzahnya di bawahnya harus alif. Ro sun. Contoh lain, ba sun atau fa'run. Fa'runnya artinya tikus ya. Nah, yang kedua adalah hamzah dia di bawahnya huruf waw ketika dia harokatnya adalah dhammah. Yang kedua adalah ketika dia hamzah ini sukun, kapan di bawahnya huruf waw? Ketika huruf sebelum hamzah dan waw ini adalah huruf hijaiyah apa saja yang berharokat dhammah. Meskipun dia sukun, dia di bawahnya harus waw. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah. Nah, contohnya adalah ini tadi. Lu'un. Lam harokatnya adalah dhammah, maka di bawah hamzah adalah huruf waw. Nah, yu'ti juga seperti itu. Mu'minun juga seperti itu ya. Tidak ada mu'minun mim terus hamzahnya pakai alif misalkan. Salah ya. Jadi bisa ke sini nanti larinya. Nah, jadi mu'minun harus pakai waw karena sebelumnya huruf mim berharokat dhammah ya. Nah, yang terakhir adalah huruf ya. Huruf hamzah yang di bawahnya huruf ya. Ketika hamzah ini harokatnya kasroh, maka di bawahnya harus huruf ya. Yang kedua adalah ketika dia hamzah ini sukun, tapi huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh, maka di bawah hamzah ini, hamzah sukun ini harus huruf ya. Contohnya
Nah kalau tadi kan ini ya dia memang karena harokatnya kasroh ya, maka jadi su'ila. Nah kasroh maka dia harus huruf ya su'ila. Nah contoh yang ini tadi adalah ini. Nah bisa huruf ba harokatnya adalah kasroh, maka si hamzah ini meskipun dia sukun dia harus pakai huruf ya. Dan bi'run. Nah ba-nya berharokat kasroh, maka hamzahnya meskipun dia sukun dia harus di bawahnya adalah huruf ya. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dipelajari lagi di rumah, dan kalian silahkan cari di Quran ataupun di hadis ataupun di buku-buku yang berbahasa Arab. Dia akan memakai rumus seperti ini ya. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.